Dalam tahap pembinaan postulat di SEM, mereka sungguh-sungguh harus mengenal kongregasi misi itu apa, siapa. Lalu dari situ diarahkan untuk mengolah diri, mengolah kepribadian, mengolah hidup doa, mengolah hidup komunitas, bahkan mengolah hidup bersama dengan orang lain teristimewa untuk orang miskin. Di komunitas ini saya mendapatkan kembali kedewasaan pribadi yang bagaimana itu harus sabar, bagaimana harus rendah hati, bagaimana saya harus peka dan peduli terhadap sesama. Karakter, kebudayaan yang berbeda, hal itulah yang saya rasakan cukup menyulitkan saya untuk membangun relasi. Apalagi dengan perbedaan usia dan pola pikir yang berbeda-beda. Namun dari situ juga saya belajar bahwa perbedaan setiap anggota komunitas itu saya belajar dan menemukan hal-hal yang dapat membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih matang, terutama untuk menjalani hidup berkomunitas. Saya dulunya adalah pribadi yang sangat tertutup, jadi untuk mengembangkan hidup komunitas, hidup doa, dan kebersamaan dengan orang lain itu menjadi hal yang sangat sulit bagi saya. Namun untuk kaum muda pada zaman ini, hal ini menjadi penting karena kita tidak selamanya menjadi pribadi yang individual, yang hanya berfokus pada diri sendiri. Untuk itu kita perlu keluar, dan postulan kongregasi misi ini adalah salah satu jalan untuk membuka diri, karena di sini kita bisa mementingkan hidup komunitas, bisa hadir dalam hidup bersama, dalam komunitas, dan juga pelayanan kepada orang miskin. Selama menjalankan proses di Formatio ini, saya merasakan bahwa hidup doa menjadi sebuah kebutuhan bagi diri saya. Saya menyadari bahwa saya adalah manusia yang lemah, yang perlu berserah diri kepada Tuhan. Bahwa kehidupan menjadi seorang imam, doa adalah menjadi yang terpenting. Bahwa doa menjadi sebuah kebutuhan di dalam diri saya. Selama menjalani Hari Orang Miskin, hal itulah yang saya alami dan relasi dengan orang sederhana di Kota Malang. Dan ya dari kegiatan itu mendorong saya untuk lebih peka terhadap orang-orang sederhana, orang-orang di sekitar saya, terutama orang-orang yang membutuhkan bantuan saya, entah itu mau mendengar atau kepekaan terhadap lingkungan, orang-orang di sekitar, dan juga melalui perjumpaan-perjumpaan dengan para Romo CM, saya menemukan figur baru yang mana para Romo CM itu sederhana dan rendah hati. Dari itulah saya belajar juga menjadi pribadi yang rendah hati dan peduli. Saya mengenal CM awal mulanya waktu saya SMA, saya tinggal di rumah pembinaan Santo Yohanes Gabriel Perbuar, tepatnya di Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi, Nangapino. Di situ saya mulai mengenal Romo-Romo CM, karya pelayanannya, di mana ia banyak membantu anak-anak pedalaman yang tidak mampu dalam biaya untuk sekolah. Dia membantu mereka untuk mensekolahkan mereka. Termasuk saya juga dibantu untuk bersekolah. Jadi hal ini mendorong saya untuk menjadi seorang imam, menjadi motivasi dasar saya untuk menjadi seorang imam. Maka dalam 1 tahun mereka hidup bersama sebagai postulat. Mulai menyesuaikan diri, mengkondisikan diri, melihat perkembangan hidup. Dalam tuntutan-tuntutan hidup akan menjadi seorang imam, dia harus sungguh-sungguh sudah ada dalam kondisi untuk bisa memiliki spiritualitas, komunitas kongregasi misi, dan bahkan siapa orang miskin itu dengan segala macam kesulitannya. Sehingga waktu dia mau langkah maju lagi, mau masuk novis, dia sudah memiliki kondisi hidup untuk mendalami secara khusus hidup rohani, hidup bersama,
melihat keberadaan makna kehidupan orang miskin. Sehingga dalam novis dia sudah mulai menenun hidup rohani, menenun visi kongregasi, mulai menenun pribadinya yang mengarah pada Kristus sendiri. Kita semua tahu kalau kongregasi misi mempunyai ciri khas yaitu hidup komunitas dan pelayanan kepada orang miskin. Saya sebagai calon imam diosesan juga merasa penting untuk mengutamakan kedua hal tersebut. Saya juga perlu mengutamakan hidup komunitas di dalam Unio, salah satu keuskupan yaitu Keuskupan Sanggau. Dan juga pelayanan kepada orang miskin, menyadari di tempat saya melayani kelak yaitu Keuskupan Sanggau pun terdapat banyak sekali umat-umat yang sangat memerlukan pelayanan, khususnya umat yang mengalami kemiskinan injili, kemiskinan materi. Komunitas menjadi hal yang sangat penting karena di dalam komunitas kita bisa saling mencurahkan pikiran satu sama lain, saling membangun, saling terbuka antara anggotanya. Di dunia ini tidak ada komunitas yang seperti malaikat. Walaupun komunitas kecil seperti 12 Rasul. Semuanya pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda. Tapi dari situ akan muncul sebuah sinergi, pandangan baru. Sehingga nantinya bisa membuat semuanya berkembang ke arah yang lebih baik. Yang saya syukuri setelah menjalani masa pembinaan di Postulat CM selama kurang lebih 1 tahun, saya merasa bahwa dalam diri saya banyak perkembangan. Salah satunya kepedulian dengan orang-orang di sekitar saya, termasuk orang-orang miskin juga. Saya merasa bahwa komunitas di Postulat CM itu sangat kompak dan hal itu membuat saya menjadi pribadi yang mau terbuka dan pribadi yang merangkul. Kepribadian calon ini kan datang dari berbagai macam latar belakang. Keluarga, budaya, sekolah, bahkan dalam pergaulan hidup, dalam hidup rohani, dalam hidup doa. Maka yang paling sulit bagi mereka untuk mengadaptasi diri, mengkondisikan diri, memang pertama adalah kepribadian yang sudah diolah di luar, yang sudah terbentuk di luar, yang sudah mungkin menjadi awal karakter hidup yang akan berkembang. Itu yang harus diarahkan untuk dan disesuaikan dengan apa yang dituntut oleh hidup kelak seorang imam, hidup kelak seorang imam CM, hidup kelak sesuai dengan tuntutan zaman dan bahkan kehidupan orang miskin. Sebagai calon imam kongregasi misi dan juga memiliki kekasan sebagai komunitas, saya diajak untuk sungguh-sungguh membangun fondasi awal di dalam komunitas Postulat CM ini untuk masa depannya kongregasi misi, yaitu menebarkan kasih Allah kepada orang-orang miskin. Yang saya syukuri selama masa pembinaan ini adalah untuk bagi kematangan diri saya juga. Selama hidup di luar seminari, memang kematangan diri itu ada. Pribadi terbentuk dari berbagai macam lingkungan. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang ada di postulan juga membantu dalam pengembangan kepribadian saya. Salah satu yang sangat terkesan bagi saya adalah Hari Orang Miskin. Yang mana Hari Orang Miskin itu mengharuskan saya untuk berrelasi dengan orang-orang sederhana di Kota Malang. Untuk kongregasi misi saya sangat berterima kasih karena melalui pembinaan selama 1 tahun di Preseminarium Internum ini, saya menjadi pribadi yang sangat berkembang dalam panggilan. Meskipun saya kelak akan menjadi imam di diosesan di Keuskupan Sanggau. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya sangat bersyukur bisa berada dalam pembinaan ini. Pertanyaannya, Projo bisa ada dalam pembinaan SEM, itu kepercayaan keuskupan, uskup keuskupan itu terhadap kongregasi misi dalam formasio. Itu saya menanggap.
Yang kedua, jadi imam tuntutannya sama. Dalam hal visi misi, mungkin Projo ya memiliki kesatuan unio di bawah keuskupan. Tapi kalau masuk dalam kongregasi, pasti mempunyai ciri hidup kongregasi, kekhasan kongregasi. Maka mungkin itulah yang mau di kepercayaan keuskupan kepada kongregasi untuk dibina. Karena kelak akan menjadi sama-sama menjadi seorang imam. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dalam sejarah kongregasi misi membina calon-calon imam. Nah, untuk menjadi imam entah projo atau kongregasi apapun harus mengikuti formasio dalam tuntutan gereja, tuntutan yang sama untuk menjadi seorang imam. Hidup doa, hidup komunitas, melayani orang, dan bahkan kepribadian seorang imam. Dalam kekhasannya kita tahu Vincentius seorang imam projo. Dalam perjalanan hidup sebagai imam projo, dia menemukan atau bahkan situasi yang membentuk yang perlu diatasi secepatnya, perlu dilayani secepatnya, perlu dibenahi secepatnya, yakni peperangan, penyakit, ketidakpedulian dalam pelayanan terhadap orang miskin. Dia mengambil visi itu, dia mulai tertarik dengan itu, dengan berbagai macam jatuh bangun, kekurangan hidup, kekurangan tenaga. Dia mampu membangun itu sehingga muncul gereja orang miskin, muncul pelayanan orang miskin, pengakuan dosa terhadap orang miskin. Semua awam, kaum religius, imam, semua diarahkan untuk terlibat dalam mengembangkan dan memulihkan keadaan orang miskin. Saat itu, dari situlah muncul suatu pelayanan, suatu tujuan, suatu visi baru untuk melayani orang miskin. Dan dibutuhkan imam. Maka ada terjadi juga suatu pembinaan khusus untuk para calon imam. Selain orang miskin, pendidikan, pelayanan karitatif yang lain. Sehingga dia mendirikan juga selain kongregasi misi, para suster-suster putih kasih, kelompok-kelompok awam kasih yang melayani orang miskin. Sehingga dunia sekarang kita tidak menyangkal semua mengarah kepada orang miskin. Dalam pembinaan khusus seminari tidak terlepas bukan hanya untuk kongregasi misi, tetapi terbuka untuk calon-calon imam dari tarikat atau dari diosesan untuk dibina. Dan itu suatu karya, suatu visi oleh Vincentius yang tidak inklusif, tapi dia membuat sesuatu secara eksklusif untuk semua. Ingin jadi imam harus dibina secara khusus untuk menjadi imam. Dan sungguh-sungguh memiliki waktu, cara, materi, tempat. Lalu melihat mengapa sampai sekarang banyak ada pengalaman romo-romo keuskupan-keuskupan mengirim bukan hanya ke CM, tapi juga ke tarikat lain. Itu pertama, kita tahu bahwa situasi sekarang ini kan tuntutan menjadi seorang imam kan membutuhkan banyak hal. Banyak di keuskupan yang sungguh-sungguh menitipkan calon imamnya, terlebih keuskupan, calon imamnya kepada biara-biara, tarikat-tarikat, ordo-ordo. Karmel ada, CM ada, SVD ada, semua. Contoh, keuskupan Sorong atau keuskupan yang ada di Papua, banyak yang kirim ke CM. Dan ada yang sudah tertabis, sudah berkarya. Melihat keadaan ini mereka tetap mengirim. Sekarang dari Kalimantan. Pertama, harapan gereja harus terpenuhi. Menjadi imam, melayani orang, menyelamatkan jiwa. Keuskupan semakin dikelola dan bahkan semakin berkembang karena bertambahnya para imam. Dan terlebih mereka yang ada di desa stasi yang sungguh harus diselamatkan, sungguh harus dikembangkan
perkembangan hidupnya, terutama keselamatan jiwanya, pendidikan anak-anaknya, dan bahkan ya kesejahteraan hidup harus sungguh-sungguh juga dikembangkan. Karena Vincentius bukan hanya hidup rohani, tapi juga kesejahteraan hidup sebagai manusia harus diperhatikan. Aku